Selamat datang di video podcast Malam Mencekam. Di sini kita akan membahas misteri-misteri di berbagai daerah, yaitu hantu dari Minangkabau. Apa intinya itu? hantu bunian. Hantu bunian. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasannya, kita memiliki satu bintang tamu. Siapa itu? Ialah Syah Andro Fiskot. Dia adalah orang asli Minangkabau yang akan menyampaikan apa sih hantu Minangkabau itu, siapa sih hantu bunian tersebut. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita panggil kepada Syah Andro Fiskot. Selamat datang. Baik, selamat datang Syah Andro Fiskot Ya. di podcast kita kali ini. Nah, bagaimana kabarnya Syah Andro Fiskot? Alhamdulillah baik, berjalan sampai selamat. Alhamdulillah. Sekarang coba statusnya gimana? Masih mahasiswa kah? Masih belajar kah? Masih mahasiswa sih, dengan semester 6 sekarang. Semester 6? Pakar hantu. Oh, semester 6. Oke. Nah, langsung saja ke inti pembahasannya. Andro, pernah nggak sih kamu berjalan atau melewati hutan sendirian, terus kamu merasa seperti diperhatikan atau dibuntuti sesuatu gitu? Di hutan ya? Di hutan atau tempat sepi itulah. Kalau di hutan kayaknya pernah deh sekali waktu mendaki gunung lah ya. Mendaki gunung? Iya. Soalnya kan katanya orang Minangkabau tuh ada punya kepercayaan dengan hantu inyek dan hantu bunian. Cuman kalau menurut saya, kayaknya saya kemarin itu lebih dominan hantu bunian sih yang dari saya rasakan ya. Soalnya ada orang yang berpendapat inyek tuh mantu jalan pulang, sedangkan orang bunian ini kayak lebih menghasut. Sini tengah hutan. Tunggu. Hantu bunian. Mungkin bagi penonton yang belum tahu ya, coba kasih tahu apa sih hantu bunian itu, siapa mereka, biar para penonton bisa tahu. Hantu bunian ya? Mungkin kalau sebenarnya dia tuh antara hantu atau tidak juga sih di Minangkabau. Soalnya bagaimana namanya itu orang bunian. Orang bunian itu kalau kata orang terdahulu, ciri khas itu orangnya pendek. Dia cuma setinggi lutut, kayak kurcaci. Cuman dia bukan kurcaci itu. Oh, bukan kurcaci. Bukan tuyul juga. Oh, Mungkin yang saya sendiri pun belum ada kayak langsung lihat gitu ya. Jadi saksi langsung tuh nggak ada. Cuman kata-kata orang terdahulu tuh memang seperti itu orang bunian. Dan orang bunian tuh ada dua versi. Dan dua versi itu katanya satu membantu kita jalan pulang di saat tersesat. Ada satu lagi membawanya ke alam mereka. Alam mereka tuh dengan tanda kutip menjadi warga mereka. Oh, jadi mereka ada kayak dua kubu yang berbeda begitu ya? Yes. Jadi kenapa ada tahu nggak Andro ini kenapa mereka bisa terbelah jadi dua kubu gitu? Satu yang baik menuntun mereka pulang, satu lagi membawa mereka pergi menjadi warga mereka. Ada nggak asal kenapa mereka ada dua gitu? Atau memang orang bunian itu memang ada dua jenisnya, yang baik dan jahat kayak kita gitu kan? Nggak semua orang baik, nggak semua orang jahat. Mungkin kalau hal tahayul tuh kayaknya memang susah sih dibuktikannya identitasnya. Mungkin kayak gini lah, kalau seandainya niat orang tuh baik ke hutan atau pergi mendaki, mungkin dia kasih jalan pulang ya. Sedangkan kalau niat dia buruk, bisa jadi disesatkan gitu, dibawa ke warga mereka kan. Oh, Bisa jadi kayak gitu kan. begitu. Soalnya kita pun kebanyakan orang terdahulu itu kan ada yang bikin apa sih makhluknya itu kadang cuma sekedar cerita buat mendidik anak-anaknya biar nggak terlalu nakal gitu pulang malam. Cuman ada juga beberapa orang kayak emang ngerasain hantu tuh benar-benar ada gitu. Pakai pocong ya. Ya, sama kayak kuntilanak gundurwo gitu ya. Jadi ada yang menyebutkan bahwa orang bunian itu adalah hantu, ada yang menyebutkan bahwa orang bunian itu kayak Entitas kayak kita ini. entitas kayak kita ini, manusia gini. Kayak kurcaci di penampilan lah ya. Iya, betul. Lanjut, karena kita sudah terlalu jauh masuk dalam, langsung aja kita tanya beberapa pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan nih. Tadi kan udah kita ceritakan apa sih hantu bunian. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Coba Hamid, kasih tahu Hamid. Jadi nih kita punya beberapa pertanyaan. Oke. Nah, yang pertama tuh,
ini kan hantu bunian ya. Ya. Jadi apa sih asal usul hantu bunian itu? Kalau boleh kami tahu gitu. Yuk, sama-sama Asal-usul penonton itu ya? gitu. Asal usul pastinya orang bunian itu kayaknya juga nggak ada ya, kayak emang dia tuh tiba-tiba ada, tiba-tiba diceritain terus menurun gitu. Oh, jadi kayak Kayak apa? misalnya Ratu Laut Pantai Selatan itu emang ada ceritanya kan, misalnya ratu itu mau dilemparkan ke laut. Cuma kalau orang bunian ini kayak sebab penyebab itu nggak ada gitu. Emang dia tuh kayak Pernah ditemukan, dikasih nama dan dia tuh hantu atau enggak gitu. Dan di saat klaimnya hantu itu, ketika mereka tuh tidak bisa ditemukan, nah di saat itu orang mengklaim hantu ini. Oh, jadi beda-beda orang beda versi ya. Beda versi. Beda versi tergantung sudut pandang mereka gitu. Baik. juga ya. Iya sih. Kalau misalnya kita bayangkan lagi jalan di hutan nih ya, Pergi naik Iya. gunung, naik gunung apalagi sendiri kan, mana tahu orang kesasar gini kan, kesasar. tiba-tiba Tiba ketemu orang bunian Ya. tersebut. Kalau dikasih jalan pulang bagus ya kan? Kalau enggak, wih, Oh ya, aku ada kepikiran. Kalau orang menghilang di hutan, misalnya kan, mereka sadar nggak mereka tuh diculik oleh orang bunian tersebut. Misalnya kan, keluarganya menganggap dia hilang. Ya. Tapi sang korban nggak sadar kalau dia tuh menghilang itu. Apakah itu termasuk dibawa orang bunian apa gimana? Sebenarnya kalau buat kasus hantu penculikan itu banyak ya di Minangkabau ya. Iya sih, banyak sih. Banyak sih. Cuma kalau orang bunian ini emang khusus juga sih satunya. Khususnya itu kayaknya kalau udah keculik dan jadi organnya orang bunian itu kayaknya nggak kembali deh. Soalnya rata-rata orang yang, bukan rata-rata sih, emang belum ada orang yang bercerita bahwasanya dia tuh balik dari identitasnya orang bunian itu. Oh, Mereka tuh sekedar kayak feeling, mungkin pernah ngeliat orang kurcaci kali. Nah, cuman yang beneran balik dari dunianya orang bunian tuh belum ada sih infonya. tadi kan di awal pernah kita bahas ya, katanya orang bunian ada dua. Yang satu membawa ke kaum mereka, satu lagi memulangkan mereka. Nah, ada nggak saksi atau pernah dengar nggak ada orang kembali? Aku baru aja diantar balik sama orang bunian. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Iya. Cuman kalau itu biasanya yang jadi korban tuh orang yang kurang tahu sama orang bunian sih rata-ratanya. Jadi misalnya dia tuh sesat nih, baik di hutan atau tempat sepi lah kan. Tapi misalnya dia ketemu orang pendek, memandu dia pulang itu, dia tuh nggak tahu bahwasanya itu orang bunian gitu. Oh, jadi mereka nggak sadar kalau itu orang bunian. Iya. Tapi pas dia cerita ke orang-orang masyarakat lama, wah itu orang hantu bunian tuh gitu. Oh, jadi pas dia diberitahu baru dia sadar. Gitu. Iya. Begitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. kemudian pertanyaan kedua nih, ada nggak sih kondisi tertentu biar kita bisa bertemu sama hantu bunian tersebut? Ada nggak? Nah itu sih jadi masalah sih. Itu sih yang buat eksistensi mereka tuh susah terwujud. Soalnya kadang diharapin kita ketemu, dia nggak ada. Tapi di kadang-kadang krusial mereka tuh ada aja gitu. Oh, gitu ya. Nah iya sih, hal-hal kayak ini kalau dicari tahu juga Ya, kadang nggak ketemu. nggak ketemu. Tiba pas kita lagi nggak pengen ketemu, Iya, nongol. Tiba-tiba ada di batang pohon gitu kan. Iya. Kayak hubungan kita dengan dia lah. Iya. Aduh. Masih berhubungan ya. Nah, kemudian nih, ada nggak sih ciri-ciri dari hantu bunian ini yang pernah kita dengar atau didengar dari orang lain gitu? Yang biasa diketahui. Iya. Kan tadi salah satu ciri-cirinya tua, Pendek. pendek. Gitu. Iya. Ada nggak ciri-ciri lain gitu? Kalau buat ciri-ciri ya, kayaknya hantu bunian tuh emang lebih kayak pendek aja sih kayaknya. Kalau buat bahkan orang pun nggak bisa menentuin cara berpakaian orang tuh kayak gimana pakaiannya itu. Oh, kita nggak tahu pakaian mereka, apakah mereka mengikuti tren kita Iya. kan, atau mereka memang berpakaian seperti suku kita, nggak tahu ya. Iya. Berarti bentuknya itu manusia, seperti Iya. manusia. Hanya saja lebih pendek gitu. Iya. Dan kita pun kadang pun hantu atau jin pun bisa berwujud berpakaian saja. seperti kita juga kan. Dan bagaimana kata kita tadi itu, hantu bunian tuh eksistensinya kita nggak bisa buktiin pakai dia hantu atau orang ya. Kalau suka pedalaman masih oke lah kan.
masih dicari. Tapi kalau orang Budian itu dia tuh emang kayak simpang siur gitu, gak bisa dibuktiin gitu. Tapi aku pernah dengar juga nih tentang, mungkin ada sangkut pautnya ya, tentang di Minang nih ada yang namanya dewa-dewa gitu. Apa sih itu? Ada nggak sangkut pautnya gitu sama hantu Bunian ini? Sebenarnya kalau dewa itu ya, sebenarnya malah dewa itu nama hantunya Minangkabau, bukan dewa kayak Tuhannya di Bukan yang di mitologi Iya, Nordik, bukan. Yunani itu gitu. ya. Bukan kayak penganut ajaran gitu. Cuman kalau yang namanya dewanya di Minangkabau itu mirip kayak kuntilanak gitu. Bukan malah mirip itu. kuntilanak, cuman kayak hantu bagian tercewek itu dewa namanya di Minangkabau itu. Hantu cewek dewa. Iya, Minangkabau. namanya dewa itu. Bertolak belakang dengan mitologi Nordik itu Iya, Yunani iya. kan. Ternyata di luar ekspektasi Iya. kita semua ya. Kalau yang cewek itu kalau di mitologi Nordik dewi gitu. Nah, Cewek, gitu. Oh. Dan itu pun dan tiap per daerah itu pun beda-beda juga sih namanya. Tapi nama umumnya sih orang nggak klaimnya nama dewa ya, beda kabar. Bahkan di apa sih kecamatan di Sumatera Barat tuh ada namanya tuh Lembayung gitu. Lembayung tuh mirip kuntilanak, cuma penyebutannya aja yang beda. oh cuman penyebutannya aja yang beda. Iya. Oh, betul. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan orang yang hilang dibawa oleh orang Bunian tersebut? Tadi kan kita tahu kan, kalau misalnya beda hutan ada yang bisa menghilang gitu aja. Nah, kalau misalnya nih ada keluarga kita yang menghilang dan kita merasa seperti oh ini orang Bunian, ada nggak cara mengembalikan gimana? Atau ada ritual khusus kan untuk mengambilkan orang hilang karena orang Bunian tersebut? Yang korban hilang itu ya, kayaknya sampai sekarang kayaknya nggak ada cara yang tertentu ya. Palingan kebanyakan itu misalnya yang hilang-hilang di bawah hantu itu mereka tuh nggak sadar bahwa saya diculik gitu. Tiba-tiba mereka di hutan sendiri gitu. Tiba tidur sini gitu. Dan mereka pun kebangunnya itu pasti pas udah ditemukan aja, bukan kebangun kok gua di hutan sih, kok gua di sini sih, kayak gitu. Oh, jadi tetap aja nggak sadar ya? Nggak sadar ya. Jadi yang kayak ritual khusus atau cara khususnya biar mengembalikan orang diculik itu nggak ada sih, nggak ada yang nyampe ilmu di situ sih. Jadi memang nggak ada caranya. Iya. Bukan nggak ada cara sih, cuman belum ketemu aja sih Oh, kayaknya. belum Iya. ketemu. Mungkin dari kasus-kasusnya susah juga. Iya. Iya. Soalnya Kebanyakan orang sadarnya pas udah selesai, Iya. udah lewat, baru oh orang Bunian. Soalnya kita ketemunya nggak tahu. Iya. Kapan Misalnya ketemunya gitu. Iya. dan kasus-kasus tentang penculikan dari orang Bunian itu pun nggak bisa di ini kan. Wah, dia hilang nih, oh, pasti diculik orang Bunian nih. Nggak bisa diklaim itu juga kan? Nggak Ya. bisa juga sih ya Iya. betul. Mana tahu dia diculik perampok atau apa gitu. Ayo Ya. gitu. Soalnya di gunung tuh banyak kasus Banyak hilang juga. gitu kan. Iya. Bisa jadi untuk Bunian atau bisa jadi memang dia yang tersesat gitu. Terus Betul. ntar hantu Bunian bilang, lah kok gua lagi? Iya kan? betul juga ya. Iya. Tadi kan Andro ada nyebut nih di Minang tuh ada juga selain hantu Bunian tuh apa tadi? Ini apa? Oh ini ya. Ini tuh seperti apa juga tuh? Sebenarnya kalau ini sebenarnya perspektif orang Minang tuh positif sih kalau soal ini sih. Cuman jangan lupa juga ini itu ada yang menyesatkan juga gitu. Tergantung ya tiap orang kepercayaan orang lah gitu. Dan kalau inya itu dia tuh lebih dominan nunjukin arah yang pulang. Saya tersesat di gunung, itu adanya tanda-tandanya, biasanya ranting patah, bekas cakaran, atau terus stepnya, bukan step sih, jejak kakinya ini itu ada tuh biasanya. Oh. Jadi ini apa nih sebenarnya? Ini apa? Ini itu kalau bahasa besarnya Minangkabau itu kayak harimau sih. Harimau. Oh, wujudnya kayak harimau gitu ya. Harimau. Ya. Cuman Kalau ada yang negara tetangga yang berpisah, tahu lah kan namanya kan. Yang berpisah itu ini itu Cindaku namanya. Oh. Sedangkan kita itu Cindaku itu yang lutut sama sikunya kebalik kan, orang Minangkabau kan. Nah, bagi orang yang dah memisahkan diri itu, itu yang ini katanya. Yang Cindaku itu ini ya. Jadi beragam juga ya. Beragam juga. Tiap daerah beda-beda perspektif lah. Beda perspektif, Namanya. beda juga namanya. Iya. tapi yang ngeri hantu Bunian tadi ya. Iya. Kalau seandainya dibawa nggak bisa kembali. Iya. Oh,
Pokoknya bayangkan kalian pergi entah itu jalan di hutan atau kemana aja, terus tiba-tiba kalian hilang, kalian nggak sadar. Ayo gimana? Seram kan? Tahu-taunya pas udah balik baru sadar, oh iya diculik hantu bunian. Menyeramkan sekali ya. Sederhana tapi menyeramkan ya. Ya sederhana tapi menyeramkan, ini sampai merinding nih. Takut. Langsung dingin nih. Apalagi kita podcastnya malam-malam kan. Ya, malam. Memang pantas disebut malam mencekam ya. Nah, tadi kan kita udah bertanya tentang ciri-cirinya, bagaimana apa itu hantu bunian, dan juga kondisi-kondisi tertentu yang bisa diculik hantu bunian tersebut. Nah, menurut pengalaman pribadi Andro, ada nggak sih kenalan atau cerita dari buyut atau saudara dari paman sepupu atau apa itu? Ada nggak? Kalau hantu lain mungkin ada ya. Oh, hantu lain ada. Cuma kalau buat hantu bunian tuh kayaknya emang kejadian langka juga sih. Oh, Jadi kalau buat orang terdekat atau pengalaman pribadi kayaknya nggak ada deh. nggak ada ya. Cuman rada-rada ngerasa mungkin ada, cuma belum bisa dibuktiin itu bahwasanya hantu bunian itu. Soalnya hantu yang menculik dan menyesatkan itu pun banyak kan yang nggak tahu itu. Iya, Hantu bunian banyak. aja itu. Jadi susah kayak membuktikannya itu. Dan kita pun hantu tuh nggak bisa dijelaskan secara akal sehat lah gitu. Dia gaib Ya, dengan tahayul gitu kan. Lagi sekarang juga zaman modern. sama kayak di mana pun sampai sekarang dewa-dewa itu entah pernah ada nampak entah merah gitu. Nih, untuk pertanyaan terakhir, ada nggak pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada penonton di rumah tentang hantu bunian tersebut? Kan ada tuh yang dibilang kan, ada yang bilang katanya hantu bunian itu ada untuk nakutin anak-anak kecil biar nggak Iya. main ke hutan gitu. Iya. Coba sampaikan kepada penonton. Buat penonton di rumah mungkin nggak perlu terlalu dirasain banget lah ya hantu bunian itu, dan ya pun kejadiannya langka juga kan. Iya betul. Dan soal takut nggak takut itu balik kepada diri kita sendiri, Percaya percaya atau ya. enggak tentang keimanan kita kan. Jadi palingan kalau benar ya, kalau ada itu cuma cerita rakyat atau cuma nakut-nakut itu balik dari kalian semua sih. Kami itu cuma hanya berbagi cerita Ya. bahwasanya pernah sih kayak gini gitu, kayak gini rasanya tuh, yang orang yang pernah ngerasain orang bunian itu kayak gini identitasnya gitu. Jadi nggak perlu ditakutin juga sih orang bunian. Oke, mungkin pembahasan kita tentang hantu bunian kita cukupkan sampai di sini saja ya. Nah, jadi begitulah ciri-ciri dan apa itu sih hantu bunian tersebut. Terima kasih kepada Syah Andro Biskot. Ya, terima kasih Andro. Thank you. Nah, jikalau kalian penasaran tentang hantu-hantu yang akan kami bahas di video ke depan ya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, sampai berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih banyak kepada Andro. Mudah-mudahan sehat, Amin. ya, ekonominya lancar dan Amin. juga lulus kuliah. Oke, thank you. Nah, Wih, mengerikan. udah kau hidupin? Udah. Itu kamera cek lah. Pecah lah. Kamera? Entar dong, kamera cek ya? Cek kamera asli ya. Berarti nampak kan dari sini. Nampak satu orang tuh. Biar enggak cocok tagnya. Langsung ada Allah mulai.